angkatan 11 dari SD Negeri 1 Bulan Putri. Hari ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Sartika. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri 1 Bulan Putri. Apa kabar Ibu? Baik. Ibu, hari ini kita akan melaksanakan percakapan observasi sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, tujuan observasi ini adalah agar kita lebih siap dan percaya diri dalam berbagai hal yang nanti kita dapati dalam proses pembelajaran. Nah, Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang nanti Ibu sampaikan di kelas? Oke, baik. Gimana tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan? Saya mengharapkan siswa dapat menyebutkan pengertian dan komponen-komponen yang ada di dalam jaring-jaring makanan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi peran antara produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai dalam ekosistem. Yang ketiga, siswa dapat membuat contoh jaring-jaring makanan yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Berarti intinya tujuannya siswa dapat membuat jaring-jaring makanan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Yang kedua, area apa yang nanti akan dikembangkan dalam proses pembelajaran nanti? Yang pertama itu area pengetahuan. Siswa dapat menelaah terhadap hasil pembelajaran. Yang kedua, area keterampilan di mana siswa dapat memberikan contoh tentang jaring-jaring makanan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik Bu. Pertanyaan ketiga, dalam observasi ini saya juga ingin mengetahui Bu tentang model pembelajaran atau metode pembelajaran apa yang nanti akan dikembangkan di dalam pembelajaran. Oke, metode yang saya gunakan yang pertama pasti ceramah dulu, memberikan materi. Yang kedua diskusi. Yang ketiga demonstrasi, dan yang keempat tanya jawab. Tanya jawab dan demonstrasi ya Bu ya. Yang keempat, media apa yang nanti akan digunakan dalam pembelajaran? Oke, media itu berupa PowerPoint serta lembar kerja siswa atau LKS. Strategi apa yang nanti akan digunakan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan? Oke, strategi yang digunakan yang pertama itu pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensi proses yang ditampilkan dengan audiovisual dan gaya belajar kinestetik. Yang kedua itu konten, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan anak serta diintegrasikan dengan pembelajaran emosional. Yang ketiga, pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswa. Ya, berarti strategi yang nanti digunakan adalah proses pembelajaran berdiferensiasi. Ya, yang keenam, bentuk penilaian apa yang sudah Ibu sediakan? Oke, yang pertama penilaian hasil dan yang kedua penilaian proses. Sasaran yang nanti Ibu hadapi di dalam kelas. Oke, yang saya hadapi itu adalah kelas 5A. 5A ya Ibu ya. Ibu, sebelum perbincangan ini kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita yang sudah kita lakukan? Gambaran yang diadakan di kelas atau yang disiapkan itu yang pertama berupa PowerPoint, yang kedua itu lembar kerja siswa yang harus saya siapkan. Baiklah Ibu, nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada hari Senin nanti Ibu ya. Semoga apa yang Ibu harapkan dapat tercapai di dalam proses pembelajaran nanti. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikianlah pembicaraan observasi saya bersama rekan sejawat saya Ibu Sartika, dan saya akan melakukan observasi pada hari Senin di kelas Ibu Sartika yaitu kelas 5 SD Negeri 1 Bulan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, hari ini kita akan membahas masalah jaring-jaring makanan dan mengenal ekosistem. Sebelumnya kita sudah membahas masalah rantai makanan. Baik, di sini sebelumnya saya akan membuka video. Saya dulu, Pak. Gini. Rantai makanan. Selalu cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tubuh dan hewan. Tubuh dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sekarang coba perhatikan konsep rantai makanan berikut ini. Kami dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang, setelah beberapa waktu, burung elang mati, bakteri membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai, dan diambil dengan tanah membentuk tubuh. Ini pada tubuh kita sendiri, terutama tubuh, kemudian seterusnya. Untuk proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Yang nomor satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen empat atau konsumen besar adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh decomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, hubungan produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penggusuran tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat cerdas, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus.
Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan busuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tubuh. Demikian tadi, sampai jumpa pada bulan. Oke, baik, tadi sudah kita lihat videonya. Hari ini kita akan bahas masalah apa itu jaring-jaring makanan. Yang pertama, jaring-jaring makanan itu menunjukkan aliran energi antara organisme dalam satu ekosistem. Kemudian ada yang kedua komponen terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai yang saling berhubungan. Baik, di dalam video tadi ada berapa konsumennya? Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 tadi apa? Tikus. Konsumen tingkat 2? Nah, konsumen tingkat 3? Nah, kalau pengurai apa? Pengurai tadi kan kalau elang yang mati menjadi tanah atau humus, maka itu disebut dengan pengurai. Kemudian ada fungsi menjaga keseimbangan populasi dan distribusi energi dalam ekosistem. Dan peran organisme dalam jaring-jaring makanan, yang pertama tadi produsen. Oke, dari video apa itu produsen tadi? Tumbuhannya apa tadi? Padi. Tumbuhan hijau yang menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Konsumen itu hewan pemakan tumbuhan herbivor dan hewan pemakan daging karnivor. Dari video tadi yang mana herbivor? Tikus. Karnivor? Ular dan elang. Pengurai itu bakteri dan jamur yang menguraikan organisme mati menjadi nutrisi. Oke, contoh jaring-jaring makanan di hutan. Yang pertama produsen, itu ada pohon, semak, dan rumput menyediakan makanan bagi herbivor. Kemudian konsumen tingkat 1 serangga. Di sini nampak ya, gambar yang ini. Serangga, rusa, dan kelinci makanan tumbuhan. Oke, di sini yang mana? Serangga. Oke, di sini yang mana serangga? Nampak nggak? Sekali ya. Oke, serangga dan bisa kupu-kupu. Ya kemarin kan kita ada bahas kan? Yang pertama itu apa? Daun dimakan ulat. Udah. Baik, ini ada di sini ada konsumen tingkat 1. Tikus dimakan elang. Kalau di sini hewan apa yang dimakan elang? Kalau burung dimakan elang? Iya kan? Bisa di sini ada pengurainya, tadi ada rumput. Nah, konsumen tingkat 1-nya ulat. Ulat dimakan burung nggak? Berarti burung dimasuk dengan konsumen tingkat 2. Kemudian apa lagi yang terakhir? Elang makan burung tidak? Berarti elang dimakan burung, berarti itu konsumen tingkat 3 atau disebut dengan puncak. Kalau elang mati menjadi apa? Menjadi nutrisi atau tadi jamur. Baik, selanjutnya kita akan bahas. Oke, ini ada gambar. Oke, ada gambar makanan. Contoh hilang habitat apa kemarin? Kalau kita nebang hutan, jadi oke, hewan-hewannya yang hilang. Misalkan harimau sudah menjadi langka. Sumber makanan di situ ada nggak? Di pemburuan berlebihan, ketidakseimbangan populasi predator dan mangsa. Oke,
Baik. Sampai di sini ada yang kurang paham nggak tentang materi yang sudah dijelaskan di depan? Oke, kalau tidak maka siapa yang berperan sebagai produsen? Dan yang kedua, siapa yang berperan sebagai konsumen pertama, kedua, dan seterusnya? Apa peran pemulai dalam makanan ini? Oke, yang ini sudah apa? Ini karena kotaknya beda ya. Yang ini, nah, dilihat kemari. Dia di sini. Konsumen kita satunya apa? Ini konsumen kita satu kuku dan semur. Jadi dua. Berarti dua. Produsen dan dua. Dah, baik. Sebutkan 3 contoh konsumen dalam ekosistem hutan. Yang tadi apa? Tadi ada kelinci, terus biawak. Bagaimana pemulai membantu dalam jaring-jaring makanan? Bagaimana cara membantunya? Tidak? Apa Maisa? Tidak membakar hutan. Oke, baik, yang lain ada? Pemulai membantu dalam jaring-jaring makanan. Biasanya dia menambah nutrisi untuk produsen. Apa yang terjadi jika salah satu spesies dalam jaring-jaring makanan punah? Maka tidak ada kesinambungan. Jelaskan perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan apa? Yang dimakan dan dimakan. Kalau rantai makanan ada bedanya apa? Produsen, konsumen, dan pemulai. Baik. Yang ini ada yang tanyakan? Oke, ada yang tanyakan untuk materi rantai makanan? Ada? Oke, kalau tidak ada, maka apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Pada jaring makanan ada berapa saja? Ada rantai makanan apa saja? Yang pertama disebut dengan produsen. Yang kedua, konsumen tingkat 1. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, paham sekali. Oke. Kalau dibuat soal tentang ini paham? Paham. Baik. Kalau sudah paham, ada yang ditanyakan lagi? Oke. Baik. Untuk materi kita selanjutnya kita bahas masalah gangguan pada ekosistem. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Kalau tidak ada pertanyaan lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutupi dengan doa qurratul majlis. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Eka Juliati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Belang Piguren. Dan hari ini saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Satika dan Bapak Abdul Talib sebagai pengajar praktek saya. Oke, baik Bu, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Bu, maaf ada waktu sebentar. Ada Bu, kebetulan hari ini saya yang kosong Bu. Oke Bu,
Sebelumnya saya meminta waktunya sedikit, di mana saya sebelumnya sudah melakukan observasi. Jadi saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu. Apa bisa, Bu? Boleh, Bu. Baik. Yang pertama, Bu, pertanyaannya, bagaimana perasaan Ibu setelah kemarin Ibu melakukan observasi dalam proses belajar mengajar yang Ibu lakukan kemarin? Alhamdulillah, Bu, kemarin semua berjalan dengan lancar, walaupun mungkin ada kekurangan kecil dalam penguasaan kelas di dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Iya. Saat Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin, bisa kan Ibu ceritakan sedikit area pengembangan yang Ibu lakukan, baik itu langkah-langkahnya, media apa yang Ibu gunakan, dan strateginya? Oke, baik, Bu, di mana kemarin saya menjelaskan materi tentang jaring-jaring makanan. Sebelumnya saya menyediakan media PowerPoint dan menampilkan video pembelajaran juga dengan materi yang berkaitan. Setelah dijelaskan, setelah menampilkan materi, saya jelaskan kembali. Kemudian siswa dibagi dengan beberapa kelompok. Setelah dibagi ke beberapa kelompok, siswa diberi lembar kerja LKPD. Setelah itu siswa mengisi LKPD, kemudian siswa menjelaskan kembali, siswa mempresentasikan mewakili kelompoknya. Bagus sekali, Bu. Sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas? Apakah sudah berhasil atau tidak, Bu? Menurut saya berjalan dengan baik, namun masih ada hal-hal kecil dalam kekurangannya, Bu. Menurut Ibu, apakah kekurangan atau kendala yang Ibu rasakan dalam proses belajar mengajar di kelas Ibu? Dari beberapa kelompok itu ada siswa yang kurang aktif. Karena walaupun sudah dibagi beberapa kelompok, mungkin masih ada siswa-siswa yang tidak aktif. Ini ada yang kurang aktif, ya. Mengapa bisa terjadi seperti itu, Bu? Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah pernah membagi kelompok, itu siswa yang bisa dengan bisa, yang sedang dengan sedang, dan yang kurang bisa dengan kurang bisa. Jadi setelah melakukan pembelajaran, yang aktif itu hanya yang bisa saja. Kemudian yang tidak bisa hanya berdiam saja. Kemudian saya melakukan perubahan kelompok kembali. Jadi saya memberi setiap kelompok itu ada yang siswa bisa, ada yang biasa, dan yang kurang bisa, supaya setiap kelompok itu lebih aktif lagi. Bagus sekali rencana yang Ibu lakukan. Jadi apa yang harusnya Ibu lakukan untuk mengantisipasi anak yang kurang aktif tadi, Bu? Oke, jadi saya harus belajar lagi secara mandiri, bertanya kepada kawan-kawan sejawat, atau saya mencari media pembelajaran di media sosial yang lebih aktif, serta saya bertanya juga kepada siswa belajarnya seperti apa yang mereka mau. Oh iya, berarti untuk meningkatkan motivasi para peserta didik ya, Pak, ya. Nah, kira-kira kapan rencana yang Ibu ini kan dapat Ibu laksanakan? Baik, saya akan melakukan evaluasi ini dalam waktu dekat dan melakukan perbaikan minimal di semester depan itu sudah terlaksanakan. Saya tunggu, Bu, ya, semester depannya. Oke, Bu, baik, Bu. bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan bincang-bincang tadi? Alhamdulillah senang, Bu, dimana saya dapat melakukan pembelajaran, dan jadi saya harus juga belajar lagi, tidak puas dengan apa yang saya dapatkan. Iya, terima kasih, Bu. Bagus sekali rencana yang Ibu rencanakan. Terima kasih, Bu, atas jawaban. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi dapat terrealisasi dengan baik. Saya tunggu, Bu, ya, ide-idenya. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada pengajar praktik saya, Bapak Abdul Muthalib, untuk memberikan umpan balik terkait tentang kegiatan observasi kelas yang kami lakukan kepada Bapak. Oke, baik, terima kasih Ibu Eka atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Bu Sartika telah meluangkan waktunya pada sesi pasca observasi. Ya. Adapun tujuan pasca observasi ini, saya sebagai pengamat untuk melihat bagaimana praktik coaching yang kita laksanakan bersama Ibu Sartika. Dari hasil pengamatan saya, alur dari coaching itu sudah tercapai, ya, sangat baik. Tujuannya itu sudah disampaikan oleh rekan sejawat Bu Sartika.
Kemudian identifikasinya sudah dapat, di mana Ibu Eka sudah memberikan pertanyaan kepada Ibu Satika mengenai bagaimana keberhasilan yang telah dilaksanakan dan apa saja sih yang harus diperbaiki. Sudah dapat, Ibu Eka sudah menjawab pertanyaannya. Kemudian di rencana aksi ya, rencana aksi juga Ibu Eka telah berusaha seperti apa nanti yang akan dilakukan sama Bu Satika. Dan Bu Satika tadi sudah punya rencana antara lain seperti pembelajaran diri dan bisa nanti berkolaborasi dengan edukasi Jawa, ya itu sudah dapat rencana yang akan dilakukan sama Ibu Satika. Jadi proses yang harus diperbaiki tadi ya, seperti keaktifan tadi ya, keaktifan siswa itu bisa diperbaiki. Kemudian komitmennya, tanggung jawabnya dihadirkan oleh Bu Satika, ya itu insya Allah dalam semester depan Bu ya. Nah, semester depan insya Allah Ibu Satika akan menerapkannya supaya keaktifan semua siswa ini itu terjadi ya, semuanya aktif. Oke. Pengamatan saya demikian Bu Eka. Jadi alhamdulillah Bu Eka sudah memberikan pertanyaan dari Rasulullah kepada siswa dalam melaksanakan praktikal ya. Demikian saja dari saya Bu Eka. Saya berikan kepada Bu Eka. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Abdullah Khalid sebagai pengajar praktek. Terima kasih Ibu Satika. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian supervisi akademik telah selesai dilakukan dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.